sekali lagi selamanya. Selamanya, dengan iman katakan selamanya. Amin. Dia selamanya mengasihi dan mencintai kita. Amin. Melindungi, perlindungan Tuhan luar biasa. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Mari katakan, oh ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, amin, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu, haleluya. Ya Allahku, ya Rajaku, ya Tuhanku. Sirala bayar ala bayar ala masyekar ala bayar ala bayar ala bayar ala mayar ala masyir ala bayar ala bayar ala mayar ala mayar ala bayar ala bayar ala mo kinara la 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 la. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan selamanya. Kirala mayar ala masyir, kirala mayar ala maralambo. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Sama-sama katakan, kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Saya kembalikan ke Ibu Wulan. Terima kasih Bu Susi untuk pujian penyembahannya. Ibu-ibu, kita masuk langsung ke inti acara kita, sharing firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Ibu Liana Wibowo. Shalom, selamat siang menjelang sore, ibu-ibu dan teman-teman. Senang sekali ketemu pada siang sore hari ini. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun situasi saat ini kita tidak bisa banyak di luar gitu ya, ibadah pun secara online, tetapi melalui ibadah online ini kita bisa bertemu melalui Zoom. Kemudian juga salam kenal untuk ibu-ibu dan teman-teman yang kita baru pertama kali bertemu hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada WBI House of Shalom Bintaro ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya melayani. Kemudian terima kasih kepada PIC dari WBI juga. Terima kasih juga untuk Ibu Silvi yang menghubungi saya.
Dan terima kasih untuk ibu-ibu dan teman-teman yang melayani pada siang dan sore malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan saya boleh berbagi. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah Uniquely Beautiful Inside Out. Dan topik ini wanita banget ya, karena setiap kita wanita tuh kepengen banget menjadi wanita yang cantik. Nah, saya akan berbagi. Sebelum saya sharing, bolehkah saya mengkonfirmasi kurang lebih waktu saya berapa lama dan sampai jam berapa? 50 menit, Bu Ili. 50 menit ya? Tapi kalau mau lebih Oke. dikit nggak apa-apa. Menit dari jam yang sekarang. Oke, saya mau share screen. Ya, oke, makasih. Kalau di sini jam 3:15 berarti kurang lebih jam 4 ya. 3:15 kurang lebih jam 4:05, 50 menit. Oke, saya akan share screen. Yes, ini adalah topik hari ini. Sudah munculkah ibu-ibu? Sudah ya? Bolehkah saya konfirmasi? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, oke, yes. Dan salam kenal, ini foto keluarga kami. Suami saya bernama Pastor Erwin, kemudian Erwin Widodo, kemudian anak kami Anselmo, Arneta. Kami tinggal di Lipo Karawaci, kemudian pelayanan di GBI WTC Serpong. Kami pelayanan di GBI WTC Serpong dengan senior pastor Pak Wiri Hadi. Kalau nggak salah bulan lalu Ibu Flora melayani di sini ya. Ibu Flora ya, oke. Ya, benar, Kemudian Bu. suami saya ditugaskan suami saya ditugaskan mengembalakan di WTC di cabang di Lipo Karawaci dekat rumah kami. Lalu anak pertama Anselmo tingkat 4 kuliah di Surabaya, kemudian Arneta kelas 2 SMA di Lipo Karawaci UPH Kulits. Dan kalau saya boleh sharing, anak-anak kami ini waktu kecil sekolah di rumah, jadi homeschooling. Jadi kami adalah keluarga homeschooling, tapi sekarang anak-anak sudah besar. Ya, ini salam kenal dari kami. Kemudian kita akan mulai masuk di dalam topik. Oh iya, topik yang saya sharingkan ini sebenarnya sebagian dari topik di dalam sebuah program yang menggunakan sebuah buku yang saya tulis, yaitu buku pemuritan wanita berjudul Virtuous Women Discipleship. Lalu di dalam buku tersebut ada satu topik yang berjudul Uniquely Beautiful Inside Out. Nah, saya membawakan sebagian dari topik tersebut. Oke, saya sharing tentang Esther dan juga Wasti. Kita lihat apa sih yang membedakan Ratu Esther dan Ratu Wasti. Kita lihat sejarah kehidupan Ratu Wasti. Wasti ini adalah seorang ratu, dua-duanya sama-sama cantik. Kemudian pada saat menjadi ratu, itu menjadi istri Raja Ahasiweros itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena untuk menjadi seorang ratu itu perlu diseleksi dan seleksinya sangat ketat banget. Lalu Ratu Wasti adalah seorang ratu. Saat itu, kalau kita lihat di Esther 1, Raja Ahasiweros sedang mengadakan sebuah perjamuan. Kemudian di tengah Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan tersendiri. Alkitab tidak menuliskan bahwa Ratu Wasti salah mengadakan perjamuan. Itu tidak salah. Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan, lalu sang ratu juga mengadakan perjamuan. Tapi kalau kita lihat di ayat 11, Raja Ahasiweros bertitah untuk memanggil Ratu Wasti datang dan memperlihatkan kecantikannya. Kemudian Ratu Wasti ini nggak mau, menolak. Dipanggil sama suaminya, sang raja, lalu menolak. Kenapa sih Ratu Wasti menolak? Mungkin dengan berbagai alasan. Mungkin sibukkah, mungkin sedang asikkah. Pasti Ratu Wasti punya alasan tersendiri. Dan akhirnya menganggap panggilan dari Raja Ahasiweros itu bukan sesuatu yang penting. Mungkin Ratu Wasti nggak berpikir panjang. Apa sih dampaknya pada saat menolak dipanggil oleh Raja Ahasiweros? Ternyata hal tersebut kelihatannya sederhana dan simpel, lalu membuat Raja Ahasiweros marah. Bukan saja sang raja marah, tetapi para pembesar juga membicarakan perilaku Ratu Wasti tersebut. Dan akhirnya ada perkataan-perkataan yang menarik loh buat saya.
Dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti itu bukan saja berdampak kepada dirinya sendiri, seorang diri, berdampak kepada Ratu Wasti saja, tapi bisa berdampak kepada perempuan yang lain. Kemudian mungkin Ratu Wasti berpikir ini adalah hal yang simpel, tapi ternyata itu mempengaruhi masa depannya. Dan akhirnya Ratu Wasti, apa yang terjadi dengan Ratu Wasti, kedudukannya sebagai sang ratu harus diserahkan kepada orang lain. Di sini kelihatannya hal yang simpel, tapi ternyata seringkali di dalam kehidupan kita, pada saat kita bereaksi, pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita melakukan sesuatu, kita seorang wanita, ternyata keputusan-keputusan kita, reaksi, atau hal-hal yang kita lakukan, kita perlu berpikir panjang terlebih dulu loh. Karena hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tanpa disadari, keberadaan hidup kita ini memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana karakter kita, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berpengaruh kepada suami, berpengaruh kepada keluarga, berpengaruh kepada anak-anak kita, dan berpengaruh kepada orang-orang yang mungkin Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan apa dampaknya? Ternyata saat reaktif mengambil keputusan, Ratu Wasti akhirnya kehilangan kedudukannya. Seringkali kita sebagai seorang wanita pada saat kita bereaksi, mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, akhirnya kita kehilangan sesuatu yang kita suka. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Contoh hal yang simpel, waktu kita berelasi dengan suami, waktu kita berelasi dengan anak-anak, kemudian kita mungkin marah, kita tidak mengelola diri kita, tidak mengelola kemarahan, lalu kita meledak-ledak, kita jadi emosional, keputusan kita emosional, kita kehilangan relasi. Kemudian anak-anak kita terluka, suami kita terluka, keharmonisan rumah tangga pun terpengaruh, kita kehilangan keharmonisan. Mungkin juga kalau kita bereaksi kita bisa kehilangan sahabatkah, atau mungkin di dalam pelayanan. Seringkali kita saat melayani Tuhan di dalam gereja, Tuhan izinkan ada konflik atau gesekan atau ada sesuatu yang mungkin kita tidak setujui, lalu kita kesel, tidak berpikir panjang, tidak mendoakan lebih dulu, ngambek, tersinggung, mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, lalu kita mundur gitu ya, resign. Kemudian setelah mundur mengambil keputusan, kita kehilangan apa yang kita sukai. Mungkin juga kita kehilangan apa yang sedang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya kalau kita belajar dari Ratu Wasti, tidak cukup hanya cantik di luar, tetapi juga kita perlu memiliki kecantikan, yaitu bagaimana perkataan, perilaku, karakter, dan juga keputusan yang mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat Esther, dan akhirnya kedudukan Ratu Wasti diserahkan kepada Esther. Esther sama-sama cantik, menimbulkan kasih sayang raja, dikasihi oleh baginda. Walaupun Esther tahu dia dikasihi, tetapi dia juga bisa menempatkan diri gitu ya, enggak semau-maunya, beretika, kemudian walaupun jadi kesayangan, tetapi juga dia paham aturan, istilahnya dia tahu kapan menghadap raja dan bagaimana bersikap. Karakternya, tidak hanya kecantikannya, tapi karakternya menimbulkan kasih sayang. Lalu yang kita belajar juga dari Esther, Tuhan memberikan kecantikan kepada Esther, Tuhan memberikan keunikan, walaupun Esther memiliki latar belakang, yaitu orang buangan, yatim piatu, ternyata latar belakang kita, itu walaupun kita punya latar belakang yang tanda kutip kelihatannya tidak baik, tapi saat Tuhan berperkara dalam hidup kita, Tuhan itu pakai kehidupan kita loh untuk menjadi berkat. Jadi walaupun latar belakang Esther ini tidak baik, tetapi dengan latar belakang apapun, Tuhan itu memberikan keunikan dan potensi. Esther diberikan keunikan, potensi, kecantikan. Lalu akhirnya Esther mendapatkan kedudukan. Dan saat mendapatkan diberikan keunikan, potensi, kedudukan, Tuhan itu bukan
sekedar memberikan lalu tidak punya tujuan. Dan kalau kita lihat di kitab Esther, saat Tuhan memberikan potensi, keunikan, lalu kepercayaannya tanggung jawab. Bukan kedudukannya yang saya sorot, tapi kepercayaan sehingga mendapat kedudukan sebagai seorang Esther. Tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi Esther sadar bahwa semuanya itu adalah anugerah. Tujuan besarnya, misi Tuhan itu pasti ada di dalam kehidupannya, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita juga perlu sadari, kalau hari ini kita hidup, kita lahir, kita hidup, kita ada hari ini, itu bukan satu kebetulan. Kalau kita diselamatkan oleh darah Kristus, itu bukan satu kebetulan. Dan kalau kita diberikan anugerah kehidupan, diselamatkan, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan potensi, dengan keunikan. Satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa keberadaan kita hari ini, kalau kita diselamatkan, diberikan potensi, Tuhan punya misi dalam hidup kita, yaitu apa? Untuk memberitakan keselamatan, memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita ibadah di gereja, kita melayani, tujuannya apa sih? Apakah sekedar aktivitas atau rutinitas? Apakah hanya sekedar untuk mendapat support system? Oke, saya mau berubah, bertumbuh lebih baik lagi. Apakah hanya sekedar itu? Ternyata bukan cuma ikut kegiatan, bukan cuma sibuk atau membuat event. Pertanyaannya, sadarkah bahwa semua yang Tuhan percayakan, Tuhan tuh punya misi. Apapun yang kita lakukan, sebenarnya pertanyaannya, melalui kehidupan kita yang sudah dimenangkan, diselamatkan, apakah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Ini sebenarnya misi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi tujuannya untuk kita hari ini belajar mengenal keunikan, uniquely beautiful inside out. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita benar-benar menjadi alat Tuhan dan kita tuh memancarkan kasih Tuhan supaya orang yang belum kenal Kristus itu boleh dimenangkan. Lalu juga supaya keluarga kita juga menjadi saksi dan menjadi berkat. Bukan sekedar keluarga harmonis, bukan itu saja yang kita kejar, tapi apakah keluarga kita, anak-anak kita, ada nilai itu, misi Tuhan itu, yang memang saat Tuhan memberikan kepercayaan itu adalah untuk memberitakan tentang keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, inilah sebenarnya tujuannya. Untuk apa sih kita tuh bertumbuh menjadi wanita yang unik, cantik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada misi Tuhan. Pertanyaannya, setiap wanita pasti ingin terlihat cantik. Terlihat cantik itu tidak salah, karena kita kan perlu tampil rapi, tampil baik, apa yang dipercayakan Tuhan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata ada wanita yang salah fokus karena memfokuskan diri pada kecantikan luarnya saja. Akibatnya nggak sedikit wanita yang rela sibuk menghabiskan waktu, usaha, uang demi mempercantik penampilannya. Itu sebenarnya tidak salah, tapi kalau salah fokus, nah ini justru yang menjadi pertanyaan. Wanita cantik itu yang seperti apa sih? Pada umumnya, orang itu menilai wanita itu cantik berdasarkan penampilan. Jadi banyak di antara kita, saya cantik ini kalau penampilan sesuai dengan standar dunia. Akhirnya banyak yang tidak puas dengan penampilan, lalu terus-menerus mempermak wajahnya. Sekali lagi itu nggak salah ya. Tetapi kita perlu pahami, bagaimanapun kita merawat sebaik-baiknya kecantikan tampak luar fisik kita, satu hari kita juga menjadi tua ya. Dan itu bersifat sementara. Lalu juga ada wanita yang mendasari kecantikannya berdasarkan apa yang dia punya. Kalau saya punya barang tertentu dengan merek tertentu, saya ini pede dan saya ini semakin cantik. Baju saya, kalau bajunya dengan harga tertentu, baru saya jadi percaya diri. Tanpa sadar, kita menaruh keberanian diri dan kecantikan kita atas dasar apa yang kita pakai, bagaimana penampilan kita. Sekali lagi, hal tersebut sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau sampai akhirnya salah fokus, kita lupa di 1 Petrus 3 ayat 4, firman Tuhan menuliskan, biarlah perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Kalau yang lain itu akan binasa, apa yang kita pakai. Kemudian tampak luar fisik kita satu hari pun akan menjadi tua dan keriput ya.
perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saya lihat ayat ini nih menarik banget, dikatakan roh yang lemah lembut. Jadi ada inner beauty. Banyak wanita berfokus pada outer beauty, bagian luar, penampilan, apa yang dimiliki. Itu nggak salah, tapi jangan lupa Tuhan mau kita juga mengembangkan inner beauty, yaitu perhiasan batiniah. Roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Kalau kita lihat lemah lembut itu dari bahasa Inggrisnya adalah self-control. Apakah kita bisa mengelola diri kita? Kita mungkin melihat Ratu Wasti. Waktu dipanggil, nggak mau, lagi asik gitu. Mungkin kita ada hal-hal yang kita sukai, atau ada hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita tahu, kita bisa mengelola diri, mengambil keputusan dengan tepat, bukan hanya berdasarkan dorongan emosi saja. Itu penting banget. Kelola emosi, kelola pikiran, kelola keputusan kita. Sehingga menjadi wanita yang bisa mengelola diri. Dan dikatakan tentram, yang kedua tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Mungkin yang berharga di mata manusia adalah apa yang kita kenakan. Mungkin orang menilai wanita itu berharga berdasarkan mungkin apa yang dimiliki, bajunya, tasnya, rumahnya kala, aset yang dimiliki. Manusia menilai keberhargaan dari seseorang dari apa yang tampak luar. Tapi justru yang berharga di mata Tuhan adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Saya garis bawahi tentram. Pertanyaannya buat setiap kita para wanita, apakah kehadiran kita membawa ketentraman atau membawa tekanan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya di dalam keluarga. Jadi kalau kita hadir, sekeliling kita, khususnya suami dan anak-anak itu tentram atau tertekan. Jangan-jangan kalau kita di rumah, anak-anak kita jadi stres. Berapa banyak loh anak-anak tuh bilang gini, kayaknya kalau mama nggak di rumah kayaknya lebih tenang deh. Soalnya kalau mama di rumah itu pusing. Lalu juga suami mungkin ke rumah saya stres, jadi lebih baik pulangnya malam nanti tinggal tidur. Karena kalau udah sampai di rumah, suasana di rumah itu nggak tentram, tertekan. Kenapa? Di Amsal itu banyak menuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih baik tinggal di padang gurun. Padang gurun aja udah panas, udah nggak enak. Lebih baik di padang gurun daripada dengan wanita yang suka bertengkar. Terus dikatakan wanita itu ibaratnya itu turun hujan. Apa ya istilahnya ya, seperti ada titik-titik air yang turun di rumah tersebut, pertengkaran. Yang membuat rumah itu jadi lembab, kemudian merusak isi rumahnya jadi lembab, mungkin perabotannya jadi rusak. Itu sebabnya penting sekali bagaimana keberadaan kita. Saya mau kasih contoh, itu waktu itu saya tuh sempat ini juga loh, refleksi. Jadi satu hari gitu ya, istilahnya gini deh. Kami keluar kota naik mobil. Saya, suami, dan anak-anak keluar kota naik mobil. Kemudian mobil yang satu lagi dipinjam oleh adik saya di Jakarta. Kan saya tinggal di Tangerang, di Karawaci. Saya dan keluarga keluar kota. Lalu saat kami keluar kota, mobil satu lagi dipinjam oleh adik saya di Jakarta. Saat kami pulang dari luar kota, mau pulang ke Karawaci, kami mampir ke rumah adik saya untuk ambil mobil yang satu lagi. Ya sudah, kita mampir ke rumah adik saya. Lalu pada saat dari Jakarta mau pulang ke Karawaci, berarti kan membawa dua mobil. Satu suami saya yang nyetir, satu lagi saya yang nyetir. Dua mobil. Lalu anak kami dua. Saat pulang ke Karawaci dari Jakarta, saya bilang begini, yuk, siapa yang temenin mama? Salah satu temenin mama ya di mobil ya, mama nyetir terus dari itu salah satu temenin. Jadi satu temenin papa, satu temenin mama. Ternyata anak saya gak ada yang mau ikut saya loh. Mana? Siapa yang temenin mama? Gak ada yang mau. Udah gitu, jadi akhirnya saya nyetir di mobil sendirian. Sedangkan suami saya sama dua orang anak saya. Di dalam mobil saya kesel gitu ya. Saya rasanya mau ngomel-ngomel. Sampai rumah, saya mah ngomel beneran. Kenapa sih gak ada yang mau temenin mama? Mama sendirian, bla 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 bla.
Ngomel lah ya saya, nyalain anak-anak nggak mau temenin. Terus saya bilang sama suami saya, kamu kenapa nggak suruh anak-anak temenin saya satu? Udah gitu saya nyalahin suami saya pula lagi. Suami saya cuma bilang gini, anak-anak nggak mau ikut mobil karena katanya kalau ikut mama suka marah-marah, ngomel-ngomel dan ngoceh-ngoceh. Langsung loh saya tertampar. Ternyata anak saya tuh nggak seneng kalau di dekat saya, tertekan. Bagaimana dengan kita? Yuk kita tanya kepada anak-anak kita, kalau mereka bicara jujur, jangan jadi dimarahin. Kok kamu bilang gitu sih tentang mama? Tambah tertekan deh. Bukankah waktu kita tanya, kita mau refleksi. Setiap akhir tahun, saya suka tanya, refleksi. Mama perlu berubah apa? Yang lain mereka nggak protes. Satu, marah-marah, kritik, tukang kontrol. Wow, saya perlu berbesar hati ya, karena untuk kita bisa berubah, kita perlu membuka hati untuk dikoreksi. Jangan sampai saat diberi masukan, kamu ya tukang kritik ya, lalu merasa diri kita tengkar, terus kita hanya poles bagian make up-nya saja, tetapi perilaku perkataan kita nggak perbaiki. Nah inilah dia, penting sekali untuk cantik luar dan dalam. Apakah kehadiran kita membawa tekanan atau ketentraman? Jadi penting untuk kita memperhatikan di bagian inside. Inside itu adalah inner beauty-nya kita. Lalu bagian outer, bagian luar. Bagaimana penampilan kita. Tapi apa saja yang perlu kita kelola di dalam diri kita? Ada 5 P. Tidak cukup cuma penampilan, make up, dan bagaimana baju dan sebagainya, itu kan penampilan. Tapi 5 P kita lihat di sini. Penampilan, kemudian bagaimana menjadi wanita yang cantik. Perbuatan, itu juga perlu kita perhatikan. Apa yang kita lakukan, perkataan juga, kemudian pikiran dan perasaan. Ada 5P. Dari paling luar, penampilan nih, baju dan make up. Lalu perbuatan itu juga hal yang di luar, tindakan kita, keputusan kita. Lalu perkataan juga. Nah, perlu kita perhatikan, perbuatan itu, karakter, itu adalah buah. Buah apa yang dihasilkan dalam kehidupan kita? Buah rohkah? Buah yang maniskah? Buah yang menjadi berkatkah? Atau buah yang pahit gitu ya? Buah yang masam, yang asem? Atau buah yang jelekkah? Yang akhirnya membawa tekanan seperti saya, perkataan saya juga. Itu seperti apa? Itu perlu diperbaiki perbuatan dan juga perkataan. Tetapi perbuatan dan perkataan itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Sehingga kalau kita ingin perbuatan kita bertumbuh mencerminkan karakter Kristus, kalau perkataan kita ingin menjadi perkataan yang menggembalakan dan menjadi berkat, maka kita juga perlu punya perasaan dan pikiran yang sehat dan positif. Pernah nggak kita merasakan bahwa saya ini mau berubah nih, tingkah laku saya mau berubah. Kemudian saya nggak mau marah-marah gitu ya. Kan dari tahun ke tahun gitu saya dikoreksi. Jangan marah-marah, jangan kritik. Awal tahun saya berkomitmen, baiklah saya mau tahan perkataan, saya mau tahan perbuatan. Tapi ternyata saya ngomel-ngomel, marah-marah, meledak-ledak. Saya sulit gitu ya untuk berubah. Kenapa? Dan saya baru belajar ternyata apa yang keluar melalui perkataan dan perbuatan itu bersumber dari pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita mau mengalami pembaharuan, kita perlu mengalami pembaharuan inside out, dari dalam. Inside-nya diri kita lebih dulu, inner beauty-nya dulu, pikiran dan perasaan kita kelola, baru nanti perkataan dan perbuatan akan mengalami perubahan. Kita lebih lanjut ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kenapa sih wanita bagian out-nya perkataan dan perilakunya itu seringkali melukai, mengkritik, kemudian bertengkar gitu ya, gosip lah gitu ya kan, wanita bergosip, kemudian juga perilaku keputusan-keputusannya. Ternyata ada juga yang terpenjara, terbelenggu, punya kebiasaan buruk, perilaku buruk, mau berubah sulit. Ternyata perkataan dan perilaku ini sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Jadi untuk kita memperbaharui diri kita, kita mulai dari bagian insight-nya dulu ya, bagian perasaan dan pikiran. Karena apa? Kita lihat firman Tuhan.
ada satu ayat saya mengajak kita membaca satu firman Tuhan. Sorry. Nah, di sini. Markus 7 ayat 21 dan 23. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang keluar melalui perkataan dan pikiran itu dari dalam hati. Itu sebabnya kalau kita ingin menjadi wanita yang cantik luar dan dalam, kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, sekarang saya akan lebih lanjut ya. Kita akan masuk ke sini. Kita membahas perkataan dan perilaku. Perkataan seperti apakah yang terpancar dari kehidupan kita? Buah seperti apa? Tadi saya sempat menanyakan ya. Buah yang maniskah yang menjadi berkat dan bisa dinikmati? Buah rohkah? Atau buah yang pahit, buah yang asam gitu ya? Buah yang tidak baik? Ternyata buah-buah yang dihasilkan melalui perkataan dan perilaku. Ini ibaratnya sebuah pohon, bagian outer, bagian buah. Kenapa seringkali buah yang kita hasilkan dalam hidup kita baik perkataan dan perilaku itu negatif dan juga pahit atau juga tidak sehat? Ternyata buah yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh bagian inside dari pohon tersebut, yaitu setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada akar masalahnya. Atau jangan-jangan mungkin kehidupan kita juga sulit berbuah. Kenapa? Kita lihat yuk di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini menarik sekali. Saya suka dengan ayat ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Kok pohon ini nggak ada buah sih? Atau mungkin juga ada buah tapi buahnya nggak baik gitu ya, buahnya asam pahit atau buahnya busuk gitu ya, jelek. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lalu jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Kita lihat begini, supaya pohon itu berbuah dengan baik, ya. Ternyata ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu mencangkul tanah di sekelilingnya, lalu memberi pupuk. Saya mengajak kita lebih dalam lagi. Kalau bahasa Inggrisnya, I dig around it and put in fertilizer. Mencangkul, menggali, lalu juga kita memberi pupuk. Untuk supaya pohon bisa menghasilkan buah, supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang manis, baik dari perkataan dan perilaku, dan menjadi berkat. Apa yang perlu dilakukan? Ibaratnya kalau kita sebuah pohon, cangkul tanahnya, cek akarnya, lalu berikan pupuk. Jadi seringkali kita ingin memperbaiki diri kita, hanya memperbaiki bagian luarnya. Bagian luar kita, perkataan dan perilaku, sulit berubah kalau kita tidak menelusuri pikiran dan perasaan kita, hati kita. Itu adalah ibarat pohon itu adalah akarnya. Jadi untuk supaya kita bisa bertumbuh dalam karakter, kita perlu cek akar kehidupan kita, yaitu pikiran dan perasaan. Kita perlu bongkar, mengenali diri kita, yaitu kita lihat dari dalam kehidupan kita, kenali diri kita, kenali akar kehidupan kita, supaya kita sadar apa sih yang membuat perilaku kita negatif, perkataan kita negatif, ada apa di dalam pikiran dan perasaan kita. Kenali emosi. Kemudian juga untuk kita bisa memahami keunikan kita, kenali potensi, kenali identitas diri. Semuanya itu ada di dalam diri kita yang perlu apa? Diproses, digali, dibongkar, dan diberikan pupuk. Supaya apa? Bisa berbuah lebat dan buahnya itu manis. Itulah yang dikatakan bahwa yuk cek pohon ini. Akarnya ini ada bibit penyakitkah? Ada hamakah?
ada hal-hal yang negatif, kalau akarnya sakit, maka buahnya itu nggak maksimal. Kalau misalnya akarnya banyak bibit penyakit dan virus, maka buahnya itu jadi pahit dan nggak baik. Sekarang, untuk kita memiliki inner beauty, yuk kita cek akar kehidupan kita, biar dibongkar oleh Tuhan. Karena kecantikan kita, perubahan kita itu adalah inside out. Inside-nya dulu yang dibongkar dan diperbaiki. Nah, bagian inside-nya itu apa saja? Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat nih bagus banget. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya jelas banget. For as one thinks within his heart, so is he. Artinya orang itu akan menjadi seperti apa yang dia pikirkan dan apa yang ada di hatinya. Itulah yang tampak dari perkataan dan perilaku. Untuk kita memperbaiki bagian insight atau inner kita, apa nih? Kita perlu cek akar dari diri kita. Ibaratnya pohon, akarnya ini ada virus kah? Ada bibit penyakit kah? Kemudian ada hamanya kah yang perlu dibasmi dan diberikan pupuk? Demikian juga di dalam diri kita. Akar itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Cek, adakah virus, adakah luka, adakah bibit-bibit penyakit, khususnya luka-luka di dalam hati dan pikiran kita yang perlu dibongkar, dibereskan, supaya sikap dan karakter kita mengalami perubahan. Apa saja? Kita perlu paham loh, tanpa sadar. Kita sebagai wanita, kita tuh perkataan dan perilaku dan sikap kita, misalnya tadi saya kasih contoh, kenapa sih saya tuh perkataannya marah-marah, kemudian membuat orang tertekan. Jadi tanpa sadar, apa yang muncul di perkataan dan perbuatan itu P, yaitu kita lihat tadi perasaan di bagian terdalam perasaan kita, emosi kita. Itu perlu cek dan dicek. Karena kenapa perkataan saya tuh bisa marah-marah, bisa maki-maki, ya gitulah kalau marah tuh maki-maki, kemudian mengkritik lah. Karena ternyata di hati saya itu banyak sampah-sampah, perasaan-perasaan, luka-luka masa lalu, luka-luka dalam kehidupan, terus udah gitu luka kepada orang lain, kepahitan, bitterness yang tidak saya sadari itu menumpuk di hati saya. Jadi tanpa sadar, pertanyaan saya kepada kita semuanya, apa yang ada di dalam hati setiap kita itu penting banget. Saya buka di sini ya. Apakah di hati kita ini menumpuk emosi-emosi atau perasaan-perasaan sedih yang tidak diproses, marah yang ditumpuk, takut, rasa bersalah, kepahitan, atau luka-luka masa lalu. Ibaratnya saya kasih contoh, kita ini punya tangki hati atau tangki emosi. Lalu kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif dari kecil sampai hari ini. Pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman negatif, tentunya kita merasa sedih, merasa marah, merasa takutkah, terluka. Sekali lagi, sedih, marah, takut, terluka sebagai seorang manusia itu tidak salah. Karena Tuhan memberikan perasaan dan emosi kepada setiap kita. Hanya takut, sedih, terluka. Banyak banget yang tidak diproses dan dikelola dengan baik. Sehingga kemarahan, kesedihan, ketakutan, luka itu menumpuk di hati kita. Dan hati kita penuh dengan sampah. Sampah-sampah emosi negatif, sampah-sampah luka, luka masa lalu, luka pada orang tua, luka sama teman-teman, mungkin pernah mengalami trauma, pernah di-abuse, mungkin pernah kekecewaan, bahkan luka kepada suami, jangan-jangan, yang tidak diproses, lalu menumpuk di hati kita. Kalau tumpukan emosi-emosi perasaan negatif ini menumpuk, tidak diproses, maka hati kita ibaratnya tanah, penuh semak berduri, kemudian juga penuh penuh dengan sampah-sampah, dan kita lihat kalau di dalam hati itu penuh dengan sampah-sampah emosi,
Itu sebabnya kenapa ada banyak wanita yang emosional, perkataannya melukai. Karena kalau seseorang punya luka tapi tidak diproses, maka kehidupannya akan melukai orang lain, khususnya di dalam keluarga, jadi konflik dengan suami dan juga dengan anak-anak kita. Hidup kita akan jadi melukai, perkataan-perkataan kita melukai orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita memproses emosi-emosi atau luka-luka masa lalu? Atau kita menyimpan ketidakpengampunan yang kita tidak sadari melalui pengalaman-pengalaman negatif yang mungkin kita alami. Setiap luka, setiap perasaan-perasaan negatif perlu diproses, dikelola dengan baik. Saya nggak bahas ini karena bagaimana cara memprosesnya itu kan cukup panjang juga ya. Tetapi minimal kalau ada orang-orang yang melukai, kita perlu melepaskan pengampunan. Setiap luka itu tidak bisa disimpan. Kalau disimpan di dalam tabung hati kita, semakin lama menumpuk, semakin penuh, makanya hidup kita bisa stres dan depresi, kemudian jadi sakit, asam lambung kah, vertigo kah, dan sebagainya, karena ini akan mempengaruhi secara psikologi. Kemudian sepanjang hidup, selama emosi tidak diproses, itu akan terus menumpuk, dan yang menyedihkan itu panen rayanya itu biasanya di usia 60 tahun ke atas. Jangan sampai kita menjadi seorang wanita. Usia bertambah, semakin tua. Yang ibaratnya kita tuh menjadi teladan, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang lebih muda, tapi kita jadi semakin seperti anak kecil, kelakuannya seperti anak kecil, meledak-ledak, ngambek, mudah tersinggung, sensitif, mencari-cari perhatian. Karena apa? Karena kita tidak membersihkan hati kita. Jadi penting sekali ya untuk kita memproses hati kita. Itu yang pertama. Perasaan. Lalu untuk inner beauty apalagi? Tadi kan perasaan mempengaruhi perilaku. Yang kedua juga pikiran. Pikiran itu mempengaruhi perkataan dan perilaku. Ada firman Tuhan menuliskan bahwa pikiran kita itu sangat our mind is our power. Jadi pikiran kita ini sangat berkuasa gitu. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi diri kita tuh seperti apa. Nah, banyak kita di antara wanita, kita tuh nggak sadar bahwa kita itu netting. Anak muda sekarang bilangnya netting. Netting itu apa? Negative thinking. Karena kalau kita punya pikiran yang negative thinking, di sini ya, nah di sini kita lihat. Kalau pikiran kita negatif, maka kita sulit mengalami kehidupan yang positif. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Pikiran itu juga termasuk akar loh. Kan akar pohon itu akan sakit kalau akarnya banyak virus. Nah, demikian juga seringkali kita nggak sadar. Di pikiran kita itu banyak virus-virus negatifnya. Jadi cara berpikir kita menjadi negatif dan error. Kalau cara berpikir kita negatif, perilaku dan perkataan kita juga jadi negatif. Contoh, pikiran-pikiran negatif apa saja yang tanpa sadar melekat di pikiran kita tuh. Virus apa yang melekat di pikiran kita yang mempengaruhi? Antara lain, berapa banyak wanita itu suka asumsi. Asumsi, cepat-cepat ambil kesimpulan. Itu virus loh. Misalnya begini, saya dengan Ibu Sylvia ya. Ibu Sylvia kan yang menghubungi saya nih untuk saya pelayanan di tempat ini. Kemudian akhirnya kita berkenalan. Lalu saya ketemu, wow, di Zoom Ibu Sylvia, lalu berkenalan. Kemudian satu hari saya nih lagi di mall, ketemu dengan Bu Sylvia, lalu papasan. Ternyata Bu Sylvia itu nggak menegur saya, padahal dari jauh tuh saya tuh udah melambai-lambaikan tangan ke Bu Sylvia. Lalu Bu Sylvia lewat begitu aja. Terus udah gitu, saya tersinggung dong. Kan kita udah kenalan, ibaratnya udah berteman. Kok waktu ketemu, lambaian saya nggak dibales lewat begitu aja. Terus saya marah, kesel. Terus begitu dalam hati saya bilang, dasar ya Ibu Sylvia ya, nggak menghargai saya, cuekin saya. Terus udah gitu, sombong sekali. Itu kan saya sudah menganggap Bu Sylvia tuh nggak hargai saya. Pertanyaannya,
Apa betul? Belum tentu. Saya ini sudah asumsi Bu Sylvia nggak menghargai saya. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi Bu Sylvia ini memang sedang sibuk atau sedang buru-buru. Tapi saya cepat-cepat berasumsi, lalu menghakimi, ambil kesimpulan. Dan akhirnya saya jadi marah, nggak mau berteman. Kemudian saya mengambil keputusan, lain kali kalau dihubungin Bu Sylvia, saya cuekin aja deh di WhatsApp. Kan saya jadi itu kan sebenarnya Bu Sylvia belum seperti itu. Tapi pikiran saya udah negatif duluan. Berapa banyak juga loh kita para wanita, lihat orang bisik-bisik, langsung udah asumsi, pasti dia ngomongin saya. Padahal kan belum tentu. Lalu kita jadi bete, marah, tersinggung, ngambek. Itu karena apa? Udah negatif thinking duluan. Lalu ada lagi, berapa banyak kita para wanita, baru kirim WhatsApp, belum dibales, ada apa ya? Jangan-jangan, jadi cepat-cepat asumsi, ambil kesimpulan, dan cepat-cepat menghakimi. Kitanya jadi negatif, lalu mengambil keputusan yang negatif. Ini adalah virus di pikiran yang paling banyak di kita. Udah gitu berapa banyak juga ya yang punya virus pikiran, kalau yang dilihat tuh yang negatif melulu. Apa-apa udah lihat negatif duluan. Ini kan cara pandang, belum apa-apa udah negatif. Terus belum apa-apa udah berpikir negatif tentang orang lain. Ini kan virus pikiran sebenarnya yang membuat jadi perilaku dan perkataan kita negatif, lalu ambil kesimpulan yang negatif, keputusan kita juga menjadi negatif. Lalu ada apa lagi? Virus-virus pikiran. Misalnya virus pikiran yang ini loh, yang contohnya tuh overgeneralisasi. Overgeneralisasi artinya apa? Kita pernah kecewa dengan satu kejadian. Kita kecewa dengan satu orang. Lalu kita menganggap semuanya akan terjadi seperti itu. Misalnya berapa banyak wanita mungkin pernah trauma ya, misalnya dulu di masa lalu punya hubungan yang tidak baik dengan papa gitu ya. Atau mungkin papa pernah tidak bertanggung jawab. Lalu kita kecewa nih dengan papa yang adalah pria. Lalu kita overgeneralisasi. Ah, semua laki-laki sama aja. Lalu negatif deh kita terhadap laki-laki. Nggak pulih pula dengan papa. Lalu pada saat kita memandang suami kita yang laki-laki, kita udah overgeneralisasi. Negatif melulu. Kamu nanti seperti papa. Kamu seperti papa. Curigaan. Curigaan itu adalah virus pikiran. Berapa banyak kita juga yang mudah curiga, mudah negatif duluan sama orang. Itu juga contoh pikiran-pikiran negatif. Dan itu akan mempengaruhi perkataan dan perilaku kita. Jadi kita perlu cek dan dicek. Apakah kita punya pola pikir yang negatif? Sebenarnya ada banyak contoh-contoh pola pikir yang negatif. Kenapa sih kita bisa berpikir negatif? Mungkin juga salah satunya pola asuh. Bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua. Mungkin kita punya orang tua yang membanding-bandingkan. Kita suka dikritik. Akhirnya kita memandang diri kita begini, saya nggak cantik. Saya memang nggak berguna. Saya memang nggak punya potensi. Lalu akhirnya, ini kan pikiran negatif tentang diri sendiri. Dari mana? Dari pola asuh orang tua. Jadi cara memandang diri kita tuh sudah negatif. Saya nggak berharga. Saya nggak dihargai. Saya memang pribadi yang nggak berharga. Nah ini pikiran negatif tentang diri sendiri. Lalu waktu ngobrol sama suami, bertengkar nih. Kan kalau bertengkar sama suami, ya tinggal diperbaiki. Salahnya di mana? Lalu kita perbaiki supaya sama-sama menjadi lebih baik lagi. Itu kan yang sehat. Tapi kalau pada dasarnya pikirannya negatif, langsung, contohnya gini, memang kamu nggak sayang saya, udah negatif duluan ke suami, cepat-cepat ambil kesimpulan, menuduh, melabel, kamu nggak sayang saya. Kan nggak begitu sebenarnya, tapi udah cepat-cepat karena negatif duluan sih. Memang kamu nggak sayang saya. Udah gitu langsung kasih label. Memang kamu suami nggak bertanggung jawab, menghakimi. Memang kamu nggak peduli sama saya. Kamu selalu aja nggak perhatian. Padahal kan belum tentu selalu nggak perhatian. Mungkin dia lupa, hari itu dia capek. Tapi kita langsung bilang, kamu selalu aja. Udah gitu, karena pada dasarnya kita merasa tidak berharga. Memang saya istri yang nggak dicintai. Memang nggak ada yang sayang sama saya. Sedunia ini nggak ada yang peduli sama saya. Itu kan virus pada pikiran yang suka membesar-besarkan masalah, membangkit-bangkitkan perkara,
hanya karena suami pulang kerja capek, istirahat, kemudian kita marah, terus suami kesel, memang kamu nggak sayang saya, memang nggak ada yang peduli sama saya. Itu pikiran negatif loh, yang membuat kita menjadi wanita yang bukan memberikan adem atau ketentraman. Hal kecil pun menjadi dibangkit-bangkitkan perkaranya. Yuk, cek dan dicek yuk. Bagaimana hati kita dan bagaimanakah pikiran kita? Punyakah pikiran-pikiran yang negatif? Itu sebabnya penting sekali untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Bagaimana caranya? Yuk, kita perlu melekat kepada firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan di Filipi 4 ayat 8, pikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang penuh kasih. Pikirkan apa yang berharga. Kalau ada pikiran negatif, kita perlu koreksi dengan firman Tuhan. Lalu kita berdoa supaya hikmat dari Tuhan itu yang mengisi pikiran kita. Kalau kita punya luka, kita perlu proses luka kita, perlu proses emosi kita, perasaan kita, supaya jangan dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Pikiran perlu dikoreksi dengan firman Tuhan. Dan menjadi wanita, teruslah belajar, jangan pernah berhenti belajar. Karena ada satu buku tuh bagus banget, judulnya Half the Sky. Buku ini menuliskan bahwa kalau ingin mengubah suatu bangsa, ajaklah para wanita untuk belajar. Kenapa? Menurut survei, negara-negara teroris atau negara-negara terbelakang, itu para wanitanya nggak belajar. Kenapa pada saat wanita belajar bisa mengubah suatu bangsa? Karena saat kita belajar, kita ini mempengaruhi keluarga kita. Dan kita mempengaruhi generasi yang ada di bawah kita. Itu sebabnya saya percaya ibu-ibu di tempat ini senang belajar. Maka hadir, belajar di persekutuan. Teruslah belajar bagaimana memproses perasaan, bagaimana memproses pikiran, belajarlah bagaimana berkomunikasi, belajarlah menjadi istri, menjadi wanita, menjadi orang tua. Pada saat kita belajar, maka kehidupan kita akan diubahkan. Lalu hal yang penting lagi adalah karakter dan perkataan kita. Setelah memperbaiki bagian insight-nya, maka perkataan kita juga perlu diubah. Perkataan seperti apakah? Menggembalakan, membuat adem, atau membangkit-bangkitkan perkara, atau juga memfitnah, bergosip, menjelekkan orang lain, atau kita menjadi wanita yang provokator, menimbulkan pertengkaran, dan perkataan itu sebenarnya celetukan dari hati. Kalau hati kita dipulihkan, maka perkataan kita juga akan menjadi berkat. Apabila hati dan pikiran sudah diproses, perkataan bisa diubahkan, lalu perilaku kita bisa berubah. Jadi untuk mengubah perilaku hasil buah roh, kita perlu melatih diri kita untuk hidup dalam disiplin. Ini menarik ya. Kata-katamu adalah kualitas dirimu, kualitas dari hati. Oke? Nah, pada saat perilaku kita berubah, maka kita bisa menghasilkan buah roh. Jadi supaya perilaku berubah, marilah kita proses perasaan dan pikiran. Kemudian, hasilnya apa? Kita menjadi wanita, bukan yang reaktif, tapi responsif. Apa artinya? Walaupun sekeliling yang terjadi itu bisa negatif, kita kan tidak bisa menghindari peristiwa-peristiwa negatif. Sekeliling kita mungkin boleh negatif. Mungkin kita difitnah, mungkin kita diperlakukan negatif. Mungkin kita marah, kita terluka. Sekali lagi, marah dan terlukanya itu tidak salah. Tetapi akan membedakan keputusan kita ini didorong karena luka, karena marahnya, lalu kita cepat-cepat mengambil keputusan, atau saat kita terluka dan marah, kita kelola dulu emosi kita, kelola pikiran, berpikir jernih, lalu mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan wanita yang responsif. Apapun yang terjadi, tapi respon kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa, jadilah wanita yang terus tersenyum ya, untuk penampilan luar. Dan juga untuk outer beauty. Setelah kita mengelola perasaan, pikiran, perkataan, kemudian perilaku kita, sekali lagi bukan berarti kita mengabaikan penampilan,
Bagian outer juga perlu kita perhatikan penampilan, kebersihan, perawatan tubuh. Kenapa kita perlu tampil rapih dan baik? Karena kita menghargai apa yang Tuhan berikan dan kita rindu membuat suami kita tuh bangga dengan kita. Cara berpakaian, lalu etika. Etika itu kan berbicara banyak hal ya. Hal yang simpel lah, etika ngantri. Jangan sampai kita belanja terus nggak ngantri, nyelak. Lalu etika di rumah, masuk kamar anak. Mentang-mentang anak kita nggak ketok, buka pintu, buka handphone. Etika berpakaian juga. Lalu outer beauty juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Karena untuk kita menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita, tentunya kita perlu menjaga kesehatan. Antara lain bagaimana pola makan, kemudian goreng-gorengan kah, kolesterol. Wah, ini PR buat saya nih, karena saya kolesterolnya lumayan tinggi. Tidur, saya juga tidur malam, itu PR. Olahraga, diet yang seimbang, sinar matahari, udara yang segar. Sebabnya yuk, bagaimana dengan saya? Biarlah materi hari ini memperlengkapi kita semuanya, supaya kita jangan salah fokus hanya yang di luar, tapi kita menjadi wanita yang utuh. Baik sih, pikiran, perkataan, perilaku, bahkan penampilan kita juga memuliakan nama Tuhan. Jadi melalui kehidupan kita, banyak orang-orang boleh diberkati dan dipulihkan. Saya mengajak kita 1 menit untuk berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami belajar bagaimana menjadi wanita yang cantik luar dan dalam. Satu hal, apa yang memotivasi kami untuk menjadi wanita yang bukan hanya cantik di luar, tapi juga dari dalam keluar. Karena kami sadar hidup ini adalah anugerah. Karena kami sadar hidup ini sudah ditebus. Dan kami nggak mau menyia-nyiakan anugerah daripadamu. Dan kami memperbaiki diri kami menjadi lebih baik lagi. Bukan semata-mata untuk diri kami sendiri, berfokus pada diri kami, tapi kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat di keluarga, kemudian berkat bagi orang-orang sekitar, supaya banyak orang yang belum kenal boleh dimenangkan melalui keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati para wanita yang di tempat ini, terus Tuhan bongkar, Tuhan terus ingatkan, supaya kami sadar apa saja yang perlu kami proses dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Iliana Wibowo. Sungguh memberkati ya ibu-ibu. Kita belajar bagaimana kita jadi wanita yang beautiful inside out. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma buat kita aja. Mari ibu-ibu kita tepuk tangan. Applause buat Bu Iliana Widodo. Kiranya firman hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik ibu-ibu, kita lanjut ke pengumuman. Kalau boleh kita akan pengumuman. Bisa di-share screen-nya. Bu Titi, boleh di-share ya. Ibu-ibu, untuk bulan depan ibadah kita dilakukan di minggu kedua ya ibu-ibu. Minggu kedua, topiknya adalah Being Strong Starts from Home. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte Priyatna. Jadi tolong dicatat waktunya ibu-ibu, tanggal 14 Oktober, jamnya yang jam sama ya ibu-ibu, minggu kedua. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, Bu Titi, share screen yang berikutnya. Baik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau menabur untuk GBI Bintaro House of Shalom yang punya M-Banking, bisa langsung dibuka dan di-scan QR code-nya. Untuk ibu-ibu yang tidak punya M-Banking, mungkin bisa difoto dulu, di bawahnya ada
nomor rekening ya Ibu-ibu, yang nomor BCA 07004 12288. Bisa dilakukan nanti setelah ibadah ini selesai ya Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, demikian saja pengumuman dari kami. Atau Putri ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Cuma mau info ke Ibu Iliana. Beberapa ibu-ibu WBI ikut Virtuous Woman dan beberapa juga masih ikut Inside Out. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, senang sekali. Senang sekali kita belajar bersama-sama ya. Ya. Thank you loh Putri untuk kepercayaannya. Iya, terima kasih. Silakan Bu Wulan. Baik, Ibu-ibu, tadi saya menunggu chat kalau ada yang mau bertanya, tapi kayaknya nggak ada yang bertanya karena materi yang disampaikan Bu Iliana sudah jelas banget, urut-urutannya semua jelas, contoh-contohnya semua jelas, jadi luar biasa ya Ibu-ibu, sudah nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Tinggal kita praktek untuk kedepannya bagaimana kita menjadi pelaku firman ya Ibu-ibu. Baik, mari kita tutup ibadah ini. Nanti setelah doa penutup dan doa berkat, jangan pulang dulu Ibu-ibu, kita akan foto untuk dokumentasi kita. Jadi sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Saya persilahkan Bu Christine, lalu doa berkat oleh siapa Putri? Ibu Wakarayon, Ibu Popi. Oh ya, nanti doa berkat minta dengan hormat Ibu Popi untuk doa berkat. Baik, silakan Bu Christine. Baik, terima kasih Bu Wulan. Mari Ibu terkasih dalam nama Yesus, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Terima kasih buat ibadah WBI sore ini Tuhan. Semua boleh berjalan dengan lancar oleh karena kebaikan dan penyertaan-Mu ya Bapak. Bapak kami berdoa, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Ibu Iliana Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami, Ibu WBI Bintaro Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Iliana dalam kesehatannya, dalam keluarganya, juga dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai Ibu Iliana Widodo lebih dahsyat lagi. Bahkan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau jadikan setiap kami, wanita-wanita-Mu Tuhan, menjadi wanita yang luar biasa dalam Engkau, juga di dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap firman yang boleh ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Kami boleh dapat merenungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga menjadi berkat bagi pribadi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersatu hati juga Tuhan berdoa buat para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami dengan keempat wakilnya, gembala karier kami dan seluruh staf pengembalaan yang ada di Ranah 1E Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Wakil Rayon kami, Ibu Popi, Daud Signo, juga Ibu Ami Darmawan Tuhan. Tuhan berkati dan pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Engkau tempatkan beliau Tuhan. Penyertaan sempurna dari Tuhan. Berkati ibu-ibu gembala yang boleh hadir bergabung sore hari ini. Untuk hamba-Mu Ibu Yolanda Remil Tuhan, untuk Ibu Ambar Agus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Triwasis sebagai Kabid WBI Bintaro Tuhan. Berkati hamba-Mu dan tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami WBI di Bintaro ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap ibu-ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, juga setiap kami yang boleh bergabung dalam ibadah ini Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, bahkan jadi penolong penopang dalam keluarga yang benar dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Dan kami siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui hamba-Mu, Ibu Wakil Rayon kami, Ibu Poppy Daud Sitno. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Christine, Bu Poppy, Makasih, Bu. Iliana, terima kasih. Bu Iliana, thank you. Kita foto dulu ya Ibu-ibu. Bentar mau foto dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dengan hormat yang videonya belum dinyalakan, boleh tolong dinyalakan. Nanti yang senyumnya terbaik dapat hadiah loh. Tangannya gimana Bu Tri? Bikin hati gini atau Bikin hati deh. bikin hati gini ya Ibu-ibu? Ada 3 halaman, mohon bersabar ya. Saya mulai dari lembar pertama, tangannya dibikin hati, senyum ya Jangan lupa Ibu-ibu. senyum ya. Ya, lembar pertama. Sebentar. Oke, lembar kedua. Tahan ya Ibu-ibu. Nggak tahu posisinya di sebelah mana. Oke, lembar kedua. Baik, lembar ketiga Ibu-ibu. Sebentar, terakhir. Sebentar. Ya. Gini aja deh. Sudah. Terima kasih Ibu-ibu semua. Terima kasih, Bu Ulan. Bu Yuliana, terima kasih Bu Yuliana. Terima kasih semuanya. Ulan, terima kasih. Christine, terima kasih buat doanya. Semuanya. Terima kasih kehadirannya Ibu-ibu. Terima kasih. Kita jumpa lagi ibadah 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya. God bless you all. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Vera, Ibu Sarce, Tuhan berkati, Ibu Murianti, Ibu Sentalia, ya, Ibu Yoke, Christine. Terima kasih Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Terima kasih semuanya, sampai Bu. kita bisa ibadah on site lagi. Ambar, makasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu di versi. Terima kasih ibu-ibu. Bu Poppy, Oke, Ibu Tri. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati ya. Ya. Putri, Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Juliana, Bu kasih, Bu Sylvia. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga. Tuhan berkati ya. Saya Ya. Liv ya. Ulan. Ya monggo Bu. Terima kasih Bu. Monggo Ibu-ibu boleh live. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Terima kasih Ibu WBI semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu Bu Irma, terima kasih Bu Irma. Ujiannya sampai nangis. Mary. Bu Mary, ada Bu Mary. God bless Bu Mary. Bu Sarce, maaf baru lihat Bu Eti. Bu Mary, apa kabar Bu? Ada Bu Abong. Ada Bu Christine Abong. Mary, Ada Bu Kus. Vivi, Satu. Sampai Cepet sapa-sapa. Bu Ambar, apa kabar? Bu Serce, Ambar. Bu Yoka, ada Bu Yoka. nggak dibuka, Bu Ada Bu Serce, Yoke. mesti di-mute. Bu Sampai Poppy. ketemu Bu Bulan, Ya Bu, terima kasih. Ya Bu Poppy. Bu Ambar, Bu Astati, Bu Mary, Ya, Putri, kasih Bu. Bu Mel, Bu Sylvie, apa kabar Bu Ya, baik, Sylvie, Bu Bu Poppy. Bu Christine, Eni, Bu Sarce, Masih mau Sylvia, ngobrol boleh loh. Eni, Bu Bu Serce Vivi, gimana Bu Serce? Bu Eti, Bu Ya. Kus. Bu Ambar. Tuhan berkati ya. Ya Bu. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ya. kita semua. Semua Tuhan memberkati. Puji Semua Tuhan Tuhan. Yesus Thank you. memberkati berlimpah-limpah. Seger-seger ya. semua ya, sehat, senang Amin. lihatnya.
sehat. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ada Bu gugup, Ambar, Tuhan, ya. suaranya nggak kedengeran Bu Ambar. Ada gugup. Bu Ambar, terima kasih Bu Ambar. Di mute Bu, Kasih. di unmute Bu. Dengeran ya? Bu Sylvia, terima Kedengeran ya, Bu? kasih. Pujiannya Bu Linda. tadi dahsyat, Amin, Ya. amin. luar Terima kasih biasa. semuanya. Pujiannya luar biasa ada Iya, Sylvie. dahsyat. Sampai tisunya banyak. Ya, bleber-bleber nih. Ibu tisu saya kakinya terbet tuh lihat. Cari tisu apa tuh? Ya ampun. Sampai nangis. Aduh. Iya. Kayaknya puasa deh tadi Bu Sylvie ya. Aduh, luar biasa. Luar Haleluya. biasa ya, thank you. Iya, Ibu. pujiannya luar biasa. Ya, Bu Silvi lagunya. Bulan depan gantian ya yang jadi host. Mungkin Bu Eni. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Iya. Ibu Kus, on Iya. Bekos, Ibu Pupus, Kus. sehat Pupus. Bu Christine. On Bekuknya mana Bu Kus? Ya. Oh, Pupus, Pupus ditanyain sama juragan kue. Eti. On Bekuk. Kayaknya Bu Wulan Ya, Bu juga Serce. juragan kue deh. Ah, Bulan udah juga lah Bu juragan. Eni lah juragan kue. Kayaknya banyak juragan kuenya nih. Saya megang serbetnya doang. Aku kaget. Bu Ili ngajarnya komplit banget, mau nanya Iya. aku deh. Udah nggak tahu ya Bu. Iya, tapi Udah bagus ya. komplit, udah Bagus banget. berurutan, udah apa semua. Sistematis ya. Materinya Hebat. bagus. Luar biasa. Nah itu kan Dahsyat. itu jabatannya apa? Gelarnya banyak banget. Gelarnya panjang banget sampai Ya. mau nulis namanya susah. Mesti dikecilin fontnya. Mau nulis namanya panjang. Orangnya juga Putri, lembut itu banget ya Bu. pendaftarannya Iya. masih dibuka, Putri. Masih yang mau khusus mau. Aku join ya, Putri. Oh iya nanti aku Nanti aku japri. Iya Japri. Japri. Oh sekalian tuh. Putri, aku izin keluar nggak apa-apa ya nih ya. Iya ibu-ibu, Udah selesai, monggo Bu. silakan Lanjut, sudah monggo. selesai. Ya, Kita Makasih, Putri. Silakan. kita Bisa. berdoa semoga bisa Natalan udah bisa ibadah onsite ya. Iya nih ya, mudah-mudahan ya kita BBI udah Natalan bisa onsite ketemu. dong. Amin. Kita doain ya biar udah bisa onsite. Aku live duluan ya. Iya. Aku tutup ya. Hai. Tuhan Bless berkati. you all. Ya Tuhan berkati. Bye. Ya.